Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat hidup kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas, dan alhamdulillah kita mulai dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada pekan yang lalu membahas tentang sifat-sifat perbuatan dari Al-Khaliq, ya, sifat-sifat perbuatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam kehendaknya. Apapun yang Dia kehendaki bagi Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan. Dan segala perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau Dia berkehendak, maka sebenarnya bisa dilakukan dengan mengucapkan kata kun, maka akan terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita pelajaran tentang sabab musabab dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kalau kita melihat kemarin sudah kita berikan pengantar bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan itu ada 60, ya, ada 60, dan disusun dalam 7 bagian urutan, ya, 7 bagian urutan. Sudah kita bahas masing-masing urutan tersebut. Yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu adalah urutan pertama, ya. Urutan pertama yaitu kelompok yang termasuk dalam hal penciptaan umum. Yang termasuk dalam penciptaan umum. Di sini ada beberapa nama, beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hakim, Ar-Rasyid, Al-Bari, Al-Khaliq, kemudian Al-Badi', kemudian Al-Musawwir, Al-Hadi, Al-Mubdi', Al-Mu'id, Al-Ba'is, kemudian Al-Muhyi, kemudian Al-Mumit, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Qayyum, kemudian Al-Hafidh, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu yang masuk dalam kategori penciptaan umum, ya. Ini perbuatan yang paling pertama adalah
terkait dengan penciptaan. Nah, kemudian penciptaan ini dibagi lagi pada penciptaan umum. Yang sudah kita bahas kemarin adalah tentang Al-Hakim, kemudian Al-Qudrah, ya, kemudian Al-Bari, kemudian Al-Musawwir, Al-Hadi, sampai Al-Mubdi' dan Al-Mu'id. Ya, sampai di situ kemarin kita bahas, sampai Al-Mubdi' dan Al-Mu'id. Secara umum kita ulang lagi sedikit, ya, bahwa Allah adalah Al-Hakim, ya. Allah adalah Al-Hakim. Nah, Allah adalah Al-Hakim artinya bahwa Allah Maha hidup, lagi Maha mengetahui, dan segala perbuatan itu akan terjadi dengan kehendaknya dan pilihannya. Karena Allah adalah Maha hidup dan Maha mengetahui, maka segala perbuatannya itu adalah Maha bijak. Ya, segala perbuatannya itu adalah Maha bijak. Maha bijak itu disebut dengan Al-Hakim. Ya. Kenapa muncul Maha Hakim atau Maha bijak? Karena dia Maha mengetahui. Ya. Orang yang maha mengetahui itulah nanti yang akan memiliki sifat Maha bijak, yaitu Al-Hakim. Kemudian perbuatan yang bersifat umum juga adalah Al-Khalqu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Khalqu, yaitu Maha menciptakan, yaitu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Jadi ini Allah memiliki kekuatan, dan kekuatannya itu membuat dia bisa untuk menciptakan sesuatu yang dia inginkan dan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Itu disebut dengan Al-Khalqu. Ya. Dia Maha mampu untuk menciptakan apapun yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Bari, ya. Al-Bari yang artinya adalah mencipta, dalam arti menyempurnakan penciptaan. Ya. Al-Khalqu memulai penciptaan dari sesuatu yang tidak ada. Al-Bari menyempurnakan penciptaan. Kemudian selanjutnya adalah Al-Badi' dan Al-Musawwir. Allah Maha membentuk segala bentuk kesempurnaannya dengan keindahan. Jadi tidak sekedar dibentuk, diciptakan, disempurnakan, kemudian diciptakanlah bentuk-bentuknya dengan keindahan-keindahannya. Disebut dengan keindahannya Al-Badi', Al-Musawwir, Maha berbentuk rupa. Ini yang kita kemarin sudah bahas, ya, bagaimana bahwa semua ciptaan Allah mencipta pasti bijak, Maha bijak, karena dia menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya untuk seluruh kehidupan. Kemudian yang diciptakan tidak pernah ada sebelumnya. Kemudian semua ciptaannya disempurnakan penciptaannya, kemudian ada nilai keindahannya, kemudian semuanya beda dengan yang lain. Ya, semuanya beda dengan yang lain. Jadi rupa-rupa itu semuanya tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya.
Itu kalau kita mau lihat contohnya manusia, Allah menciptakan manusia diciptakan dengan hikmah. Kemudian ya, Allah menciptakan manusia beda dengan yang lain. Dialah yang menciptakan dari awal, kemudian dialah yang menyempurnakan penciptaan. Setelah ciptakan dan sempurnakan, dia ciptakan manusia dengan keindahan, dan dia ciptakan manusia semuanya beda dengan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini sudah berapa sifatnya? Al-Hakim, Al-Khalaqu, ya, Al-Bari'u, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Badi, Al-Musawwir, ya, Al-Musawwir. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Kemudian selanjutnya Al-Hadi, ya, Al-Hadi. Allah setelah menciptakan, setelah ada, itu Allah memberikan petunjuk, ya. Al-Hadi, Allah kasih petunjuk bagaimana menjalani kehidupan, menuntun untuk bisa melakukan sesuatu dan memerankan sesuatu. Itu namanya Al-Hadi. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya, di situ sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa, di situ. Ya, kemudian ada fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah kasih dia petunjuk untuk melakukan apapun sesuai dengan perannya masing-masing. Itu namanya Al-Hadi. Kemudian selanjutnya hidup itu memiliki, ya, batas tertentu yang telah ditentukan oleh Allah. Semua makhluk akan hidup di waktu tertentu dan akan binasa di waktu tertentu untuk nanti mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Maka muncul namanya Al-Mubdi, Al-Mubdi'u wal Mu'id. Al-Mubdi'u wal Mu'id, dialah yang memulai dan dialah yang nanti menghidupkan kembali, ya. Setelah hidup diciptakan sempurna, kemudian dibentuk rupa, kemudian dikasih petunjuk, setelah itu dikasih batas waktu, ya, kapan dimulainya, kapan mengembalikan kembali akhirnya. Al-Mubdi'u wal Mu'id. Nah, sampai di situ kemarin kita bahas, ya. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Ketika melakukan penciptaan, dia menjadikan yang beku menjadi bergerak, yang mati menjadi hidup, ya. Maka menjadi keharusan bahwa Khaliknya yang membangkitkan. Dari hal ini muncul namanya Al-Ba'is, ya, Al-Ba'is. Jadi ketika proses penciptaan itu Allah yang memulainya, kemudian ketika ingin menghidupkan dari sesuatu yang mati, Allah yang melakukannya. Nah, menghidupkan sesuatu yang dari sesuatu yang mati itu, ya, namanya Al-Ba'is, ya. Itu namanya Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya membangkitkan, ya, membangkitkan. Itu makna dari kata Al-Ba'is, ya, membangkitkan. Terdapat di dalam surah Al-An'am, ya, terdapat dalam surah Al-An'am ayat 36. Surah Al-An'am ayat 36. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ayat 36 surah Al-An'am. Innama
yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Ya. Innama yastajibul ladzina yasma'un, hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Wal mauta, dan orang-orang yang mati hatinya, yab'atsuhumullahu, akan dibangkitkan oleh Allah, tsumma ilaihi yurja'un, kemudian hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Jadi kata yab'atsuhumullah itu dari mati dibangkitkan oleh Allah, hidup kembali, itu namanya al-ba'its. Ya, itu namanya al-ba'its. Jadi Allah memulai, Allah mengembalikan kembali. Bagaimana caranya? Nanti Allah bangkitkan manusia tersebut. Kemudian proses penciptaan dilakukan dengan menyambungkan kehidupan pada benda mati dan mencabut kehidupan dengan menjadikannya mati. Dengan demikian haruslah Allah Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Dari hal inilah lahir nama Al-Muhyi dan Al-Mumit. Ya. Hanya Allah yang bisa menghidupkan sesuatu yang tadinya mati, kemudian mematikan sesuatu yang sudah hidup. Ya. Jadi ini juga tidak mungkin dilakukan oleh siapapun dari kalangan makhluk. Dalam surah Al-A'raf ayat 158, ya. Al-A'raf ayat 158, di 158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit." Di buku ini diambil hanya bagian la ilaha illahu, yuhyi wa yumiit. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi enak sekali kita bahasanya ya. Jadi aturan dari urutan-urutan, ya, dari urutan-urutan. Dia memulai, dia bisa mengembalikan nanti dia dibangkitkan. Ya. Nah, untuk membangkitkan itu dia dari bisa memulai kembali menghidupkan, dan dia juga bisa mematikan, dan Allah yang melakukan itu. Kemudian segala yang terjadi pada seluruh makhluk berjalan begitu saja tanpa makhluk dapat memilih-milih. Ya. Nah, semua makhluk lahir lalu mati tanpa kemauannya atau tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Bahkan segalanya berjalan dengan paksaan. Yang dapat menaklukkan dan memaksa hanyalah Allah. Inilah muncul nama Al-Jabbar. Ya, Al-Jabbar. Kemudian muncul juga namanya Al-Qahhar. Ya. Jadi ini ada hal-hal, banyak hal yang terjadi pada kita nggak bisa milih. Ya, nggak bisa milih kapan kita hidup, kapan kita meninggal, di mana kita lahir, mau laki atau perempuan, yang kayak begitu. Banyak sekali hal-hal yang kita itu sudah didesain begitu, ya, dengan desain yang sangat rapi. Kita hanya menjalankan saja. Ya. Ini disebut dengan Al-Jabbar. Ya. Allah yang Maha memaksa. Ya. Allah yang Maha memaksa. Dari kata Al-Jabr asalnya adalah bermakna memperbaiki sesuatu dengan menaklukkan. Itu namanya Al-Jabr. Ya. Seperti yang dicerminkan firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 23 yang sering kita baca.
Kemudian Al-Qahhar juga ya, artinya adalah mengalahkan. Jadi Al-Qahhar artinya menetapkan segala kehendaknya terhadap makhluknya dengan keperkasaannya. Jadi Allah paksa, kemudian tidak ada satupun yang bisa melawan ya, melawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan Al-Qahhar ya. Allah paksa, kemudian Allah jadikan tidak ada yang bisa melawannya. Itu namanya Al-Qahhar, yang maha mengalahkan ya. Yang maha mengalahkan. Jadi kita ini kalau sudah harus istirahat, ngantuk aja nggak bisa kita lawan ya. Allah paksa kita harus tidur ya, paksa untuk tidur, itu saja sudah nggak bisa ngelawan kita. Jadi banyak hal dalam kehidupan ini kita maunya begini tapi nggak bisa ya, nggak bisa. Hadis itu namanya Al-Qahhar itu ya. Ada Al-Jabbar, ada Al-Qahhar ya. Al-Jabbar itu maha memaksa, Al-Qahhar maha mengalahkan, nggak bisa dilawan ya. Dipaksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita melakukan sesuatu ya. Nah, itu namanya Al-Jabbar. Kayak mati itu nggak bisa dikalahkan oleh ada keinginan, sudah waktunya sudah meninggal, mau pakai alat apapun ya, mau mahal kayak apapun, dia dianggap orang paling hebat sekalipun, punya apapun, mau bisa fasilitas untuk bisa menyembuhkan, nggak bisa ya, nggak bisa. Itu namanya Al-Jabbar dengan Al-Qahhar ya. Nah itu nah kemudian setiap makhluk membutuhkan sesuatu yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya berupa penjagaan. Allah sediakan juga fasilitas itu, nggak hanya diciptakan kemudian dihidupkan, dimatikan, dibangkitkan, dipaksa melakukan sesuatu, enggak. Tapi Allah berikan juga ya, penjagaan. Dalam kehidupan ini banyak sekali fasilitas yang disediakan Allah untuk menjaga kita, untuk menjaga kita. Dan hanya Allah yang dapat melakukannya, hanya Allah yang dapat melakukannya, karena dialah yang maha hidup, berdiri sendiri, pemberi keamanan, maha pelindung, maha pengawas. Nah itu, dan hal ini muncul nama Al-Qayyum, Al-Hafidh, Al-Mu'min, dan Al-Muhaimin ya. Muncul nama Al-Qayyum, Al-Hafidh, Al-Mu'min, dan Al-Muhaimin. Al-Qayyum artinya yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun, karena dialah yang mengurus segala makhluknya. Itu namanya Al-Qayyum ya. Itu kita temukan dalam surah Al-Baqarah 255, atau sering kita sebut dengan ayat kursi ya. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Dia maha hidup dan dia maha mengurusi hambanya. Al-Qayyum ya. Itu Al-Qayyum, dia sendiri yang melakukan itu ya. Al-Qayyum. Al-Hafidh ya, artinya maha memelihara, menjaga sesuatu dari kepunahan dan kerusakan. Dan prosesnya Masya Allah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara keberlangsungan makhluk yang diciptakannya itu sampai batas yang memang sudah ditentukan, kapan mulai sampai kapan berakhir. Dalam proses seperti itu, bagaimana Allah menjaga manusia, memelihara manusia untuk terus dalam kondisi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
kita secara umum hidup dalam keadaan yang banyak hal nggak bisa kita lakukan sendiri, ya, nggak bisa kita lakukan sendiri. Contoh, kalau kita makan, yang kita lakukan paling ambil pakai tangan, masukkan ke mulut, kita kunyah sampai udah masuk ke kerongkongan, ke dalam itu kita ngurusnya gimana? Ya, bisa kita ngurusnya, ya, bisa kita ngurus. Dari situ terjadi macam-macam alat yang disediakan Allah di dalam ini. Ya, alatnya sangat rumit. Ya, itulah tugasnya internis gitu ya. Dokter penyakit dalam apa itu tugasnya di situ. Itu paling rumit katanya, paling dalam itu. Nah itu otomatis semua itu, otomatis semua sudah. Jantung melakukan apa, ginjal melakukan apa, usus melakukan apa di situ loh. Bagaimana proses untuk maintenance makanan yang kita masukkan, mana yang harus menjadi sampah, harus dibuang, itu semua Allah ya, Allah ciptakan untuk memelihara kehidupan manusia. Ya. Jadi luar biasa ya, bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga proses itu berjalan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mekanismenya. Kemudian ada namanya al-mu'min, ya, al-mu'min diambil dari kata-kata aman, yaitu Allah memberikan rasa aman pada hamba-hambanya dari segala ketakutan dan mencegah mereka dari segala dampak, memberikan ketenangan. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suasana itu. Umpamanya kita dapatkan dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayfa ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata-kata aman itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab itu aman, iman, itu sama sebenarnya dari satu akar kata, alif, mim, dan nun. Ya, itu asal katanya. Kenapa iman dikatakan sama dengan aman? Karena sebenarnya yang bikin orang aman hidup itu adalah iman. Ya, yang bikin orang hidup aman di dunia, jadi tenang rasa hidup itu, kemudian aman nanti di akhirat itu gara-gara iman. Nah, yang memberikan keamanan itu Allah, itu namanya al-mu'min. Nah, itu ya, al-mu'min. Itu Allah yang memberikan rasa aman. Ya, itu namanya al-mu'min. Ya. Makna lain dari al-mu'min adalah yang mengacu kepada sifat al-ilmu, yaitu iman. Ya, sudah kita bahas. Kemudian al-muhaimin, ya, al-muhaimin. Al-muhaimin diambil dari kata haimanah. Al-muhaimin diambil dari kata-kata haimanah, yang berarti melindungi dan mengawasi. Ya, melindungi dan mengawasi. Umpamanya ada bahasa Arab namanya haimanatu, ya, at-tayru. Haimanahu tayru, burung mengembangkan sayapnya, melindungi anak-anaknya dari kemungkinan bahaya dari luar. Itu namanya haimanah, ya, pengawasan dan perlindungan. Dengan demikian makna asma al-muhaimin adalah Allah maha melindungi dan maha menjaga, mengawasi dengan sempurna, dengan memberikan ketenangan hati pada siapa saja yang dijaganya. Ya, jadi selain Allah sendiri memiliki sifat itu,
Allah tugaskan malaikatnya untuk mengawal kita agar kita menjadi aman dalam kehidupan. Malaikat itu sampai ada yang namanya al-hafadzah namanya al-hafadzah. Mereka al-hafadzah itu adalah malaikat pengawal hidup yang selalu sip-sipan jaga kita. Ya, itu nggak pernah kita dibiarkan tanpa ada yang mengawal hidup kita. Jadi hadis kalian, itulah sebabnya, masya Allah ya, kita kalau lagi tidur umpamanya, ya, lagi tidur, siapa yang bisa ngawal kita, yang jamin kita bisa aman? Alhamdulillah, Allah ciptakan makhluk-makhluk itu menjadi tidak terlalu beringas, tapi kita harus minta kepada Allah. Tidur siapa yang jaga rumah? Ya, yang jaga rumah kita tuh siapa? Sehingga tidak terjadi apa-apa itu siapa? Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mau orang lempar sedikit aja sesuatu yang berbahaya, itu udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dalam segi, alhamdulillah Allah jaga. Tapi sebelum tidur minta supaya dijaga, Jadi qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Qul huwallahu itu jaga apa? Jaga tauhid kita, jaga iman kita dengan qul huwallahu. Qul a'udzu birabbil falaq jaga dari kejahatan makhluk kasar. Dari kejahatan makhluk kasar, min syarri ma khalaq itu, dari kejahatan setiap yang Allah ciptakan. Ya. Macam-macam situ. Qul a'udzu birabbin nas, minta supaya dijaga dari setan, makhluk yang tak kelihatan itu. Jadi lengkap penjagaan di situ. 3 kali qul huwallah, 3 kali qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali qul a'udzu birabbin nas. Ya, kemudian ditiupkan. Itu minta sama Allah supaya kita dijaga, dikawal. Dalam hidup malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kita ini baru akan menyerah kalau memang itu takdirnya sudah ditentukan sama Allah. Kalau takdirnya udah kayak begini, dia udah lepas dia ini udah bukan kawasan saya untuk jaga lagi. Tapi kalau masih bukan takdirnya, apapun namanya bahaya yang akan kita alami, itu bisa aman kita. Ya. Umpamanya satu kendaraan, ya, semua kecelakaan, ada meninggal semua, ya ada 1 atau 2 yang di dalamnya sama mengalami macam-macam di situ, hidup masih. Nah, itu karena belum takdirnya, tetap dikawal sama malaikat, Dalam kejadian umum kayak gempa kemarin umpamanya, ternyata ada yang kubur semua, takdirnya sudah begitu, tapi ada yang hidup, yang selamat. Itu di situ oleh Allah dikawal memang, Nah, itu jangan muncul sifat aku selamat tuh gara-gara begini. Nah, itu udah, ya. Aku karena aku punya ada enggak aku itu. Nah, itu. Nah, ini yang bahaya sekali, ya. Jadi hadirin sekalian, kawal, diawasi hidup kita ini, dan banyak sekali nama Allah itu dikumpulkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir, ya.
musawwirul lahul asmaul husna, ya. Dan seterusnya itu bait komponis itu. Demikianlah siapa saja yang mengamati kandungan asma-asma'nya yang mengacu kepada penciptaan umum, maka dia akan mendapatkan semangat menghayati makhluk ciptaannya, baik yang kecil maupun yang besar, yang menjadikannya sebagai semakin haus mencari dalil sebagai bukti penguat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di sini mengenal sifat-sifat Allah itu akan memberikan semangat dalam kehidupan kita. Contoh asma nama Al-Hakim dan Al-Hafil. Al-Hakim dan Al-Hafil memberinya semangat untuk mengagumi keagungan dan kebijakan hikmah penciptaan makhluk yang tidak akan dapat dilakukan kecuali oleh Allah yang Maha Agung, Maha Bijaksana, lagi Maha Pemberi petunjuk. Ya, betul-betul semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan umum ini menjadi luar biasa, ya. Dari mengadakan al-khalqu itu, ya, bahkan dari sifat al-hakim dulu, maha bijak, terus ya, menciptakan sampai mematikan, sampai menghidupkan kembali, kemudian proses untuk menjaga sampai ke mengawasi, ya, itu semua masuk ke dalam kelompok namanya penciptaan umum, ya, penciptaan umum. Nah, adapun asma al-khaliq, al-bari, al-badi', al-musawwir, al-hadi akan memberinya semangat untuk menelaah dalil yang menunjukkan betapa agung dan tingginya Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal ilmu, kekuasaan, kebijakan maupun keindahan. Juga menunjukkan betapa sempurna sifat-sifat Allah yang tampak dari aturan dan kebijakan yang diterapkannya di dalam penciptaan makhluk yang bisa, yang tanpa mencontoh. Nah, ini semua ya akan menumbuhkan kesadaran kita tentang betapa hebatnya Al-Khaliq yang mencipta tanpa contoh, Al-Bari yang menyempurnakan penciptaan, Al-Badi' yang memberikan keindahan pada yang dia ciptakan, Al-Musawwir yang membentuk semua penciptaannya, tidak ada yang sama dengan yang lain, Al-Hadi yang menunjukkan kepada makhluk bagaimana peran masing-masing. Nah, ini insya Allah ya kita sudah pelajari beberapa nama seperti itu. Kemudian asma'nya yang lain, al-mubdi, al-mubdi'u, al-mu'idu, al-ba'isu, al-muhyi, dan al-mumit akan menjadikan seseorang menaruh perhatian kepada kemahasempurnaan kekuasaan Allah dalam berbuat, mencipta, mengulangi ciptaan setelah binasa. Dialah yang menghidupkan, mematikan, kemudian membangkitkan lagi. Betapa maha luasnya kekuasaan Allah, tidak ada sedikit pun perkara kecuali ada di tangannya yang patut, ya, yang patuh menuruti aturannya sesuai dengan hikmah yang telah ditentukannya. Jadi disebut dengan apa namanya, Allah memiliki sifat seperti ini, maka yang bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kemudian muncul Al-Jabbar dengan Al-Qahhar, ya, menjadikan seseorang menaruh perhatian kepada kemahaluasan kudrahnya Allah dalam menghancurkan apa saja yang diciptakannya, karena hanya dialah yang maha mencipta segala yang di jagat raya. Maka sudah selayaknya semua makhluk patuh mengikuti aturan dan hukum-hukum yang ditetapkannya. Nggak patuh juga dipaksa Allah untuk patuh, ya, nggak patuh juga dipaksa oleh Allah untuk patuh, ya. Ya, kadang-kadang kalau sudah
nggak mau mendengarkan ceramah, nasihat dari orang-orang yang memberikan nasihat, ya dikasih nasihat sama alam, ya, sama alam yang langsung berbicara, ya. Karena akhirnya baru sadar setelah kejadian. Biasanya kadang-kadang begitu, ya, kadang-kadang begitu. Dan seterusnya. Ini selanjutnya Asma Al-Qayyum, Al-Hafidh, Al-Mu'min, dan Al-Muhaimin. Mendorong seseorang untuk menaruh perhatian kepada kebutuhan segala yang ada di jagat raya ini. Nah, harus sekalian, kira-kira bisa ini enggak? Kalau udah ada nama begini namanya, lalu kira-kira sudah bisa paham nggak apa artinya, mengarah kemana nama ini? Ya, nah ini dengan pembagian seperti ini kita menjadi agak lebih mudah untuk memahami makna-makna daripada Asmaul Husna. Ya, kita akan lebih mudah untuk memahami makna-makna dan bagaimana makna-makna tersebut dapat kita rasakan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting untuk kita terus pelajari, karena setiap kita belajar tentang Al-Quran, baca Al-Quran, banyak sekali ayat. Di ujung-ujung ayat itu kita menemukan Asmaul Husna, ya. Di ujung-ujung ayat kita banyak sekali menemukan Asmaul Husna. Nah, dengan kita belajar Asmaul Husna, maka banyak sekali ayat yang bisa kita pahami maknanya, ya. Banyak sekali ayat-ayat yang kita bisa pahami maknanya. Nah, itu pentingnya kita belajar Asmaul Husna, ya. Dia tidak hanya berkumpul di satu ayat, tetapi menyebar hampir, ya, di banyak sekali ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang asma dan sifatnya tersebut. Kemudian hadirin sekalian, selanjutnya yang terkait dengan pemberian rezeki kepada makhluk. Yang terkait dengan pemberian rezeki kepada makhluk. Yang kemarin kita bahas apa, yang sampai sekarang ini kita bahas yang terkait dengan penciptaan umum, ya, yang terkait dengan penciptaan umum dari menciptakan dengan hikmah dari sesuatu sampai menghidupkan kembali, ya, sampai menghidupkan kembali, itu masuk dalam kelompok penciptaan umum. Kemudian berikutnya yang terkait dengan pemberian rezeki, ya, yang terkait dengan perbuatan Allah, ya, sifat-sifat Allah, sifat perbuatan yang terkait dengan pemberian rezeki. Hanya di sini pembagiannya ini bukan A lagi sebenarnya, ya, tapi sebenarnya dia B, ya, dia B. Di buku kayaknya dia masih A lagi, ya. Dalam penciptaan umum, pemberian rezeki. Nah, semua makhluk ciptaan Allah adalah hidup, ya. Semua makhluk ciptaan Allah adalah hidup. Hanya kadang-kadang kita nyebutnya makhluk mati gitu, ya. Ya, tapi sebenarnya semuanya hidup, ya. Ya, semuanya hidup. Dan semuanya bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semua makhluk itu yang diciptakan Allah adalah hidup. Telah menjadi iradahnya serta hikmahnya bahwa agar dapat hidup, makhluk tersebut harus mendapatkan rezeki. Nah, sudah Allah sudah tahu itu, ya, maha tahu bahwa ketika dia menghidupkan,
maka makhluk yang hidup itu perlu rezeki, ya, perlu rezeki. Nah, ini kalau dipikir nggak akan habis kita mikirkannya, ya. Bagaimana seluruh makhluk itu dapat kebagian rezeki, ya. Bagaimana seluruh makhluk dapat kebagian rezeki. Caranya macam-macam, ya. Caranya macam-macam. Nah, telah menjadi iradahnya, ya, semua makhluk itu agar hidup itu mendapatkan rezeki. Maka segenap makhluk hidupnya, khususnya makhluk yang diberikan kelebihan dengan anugerah akal pikiran dan sedikit kebebasan berkehendak, ya, perlu menampakkan hakikat jaminan Allah tentang rezeki setiap makhluknya. Sebagaimana halnya Allah Maha menjaga dan Maha melindungi makhluknya. Jadi untuk mendapatkan rezeki ini Allah kasih kita kekuatan modal, dikasih kita modal, otak, pikiran, modal kekuatan fisik, tenaga, ya. Dan di antara modal kita mencari rezeki apa? Rasa lapar, rasa haus. Itu kan nggak mungkin kita bisa nolak itu. Kalau udah nggak punya makanan, pasti otak kita berpikir gimana cara makannya, gimana caranya untuk makan, gimana caranya bisa minum, ya, dan seterusnya. Jadi ada Allah Subhanahu Wa Taala berikan alat dan modal bagi kita untuk bersemangat mendapatkan rezeki, ya. Yang rezeki itu sebenarnya sudah ada, dikasih kita jatah, ya. Kita masing-masing ini ada jatahnya, dan masya Allah, ya, namanya rezeki ini betul-betul rahasia Allah, ya. Betul-betul rahasia Allah. Yang saya sering sampaikan ke kawan-kawan, kita punya anak sekian orang, didikan kita dengan anak sama, ya. Didikan kita dengan anak sama, tinggal di rumah sama-sama, makannya sama-sama, kemudian disekolahkan di tempat yang sama, ya. Rezekinya sama enggak? Rezeki anak-anak itu sama enggak? Ternyata pendidikan kita nggak ada bedakan sama sekali, tapi ternyata rezekinya beda-beda, ya. Rezekinya beda-beda, modalnya beda-beda, kemampuannya beda-beda, kecenderungannya beda-beda. Jadi rahasia Allah yang luar biasa, ya. Rahasia Allah luar biasa. Sehubungan dengan itu perlu dijelaskan hakikat penciptaan rezeki, sebab dialah pemberi rezeki yang hakiki. Jadi ini orang kadang-kadang salah, kalau nggak paham Asmaul Husna dan belajar akidah, seolah-olah nanti rezeki itu di tangan makhluk, entah makhluk itu yang menentukan rezeki dia. Nah, ini yang jangan sampai itu terjadi pada kita, ya, manusia. Karena pencipta rezeki dan yang akan membagikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki. Dan usaha mendapatkan rezeki hanyalah potret yang sesuai dengan takdirnya, ya. Jadi kita ini hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kehendak untuk berusaha mendapatkan rezeki. Itu nanti bahasa kita menjemput takdir, ya, menjemput takdir rezeki itu, ya. Dari hal itu tampaklah bahwa di antara asma'nya ada yang mengacu kepada sifat perbuatannya, ke dalam hal yang sangat dibutuhkan oleh makhluknya, yaitu tentang rezeki. Itu adalah sifat perbuatan Allah tentang rezeki. Pertama, kepada segenap makhluknya Allah telah menentukan kadar rezeki, ya. Allah telah menentukan kadar rezeki, ya.
Dari sini muncul nama Ar-Razzaq. Nah ini ya, ini kita mau mudahkan belajar nih. Ya. Ar-Razzaq itu apa? Ya, karena Allah lah yang ya, pemberi, sumber, pembuat, dan pemberi rezeki. Ya. Dia pula yang menjadikan makhluk hidup cenderung kepada usaha untuk mencari rezeki. Itu juga namanya Ar-Razzaq. Makhluk kok jadi semuanya ada rasa malu kalau nggak bekerja, itu Ar-Razzaq namanya ya. Allah tuh kasih kecenderungan manusia untuk mencari rezekinya. Jadi pengertian Ar-Razzaq, rezeki mencakup ya, pengertian rezeki mencakup sandang, pangan, papan, makanan, serta minuman. Selain itu juga mencakup rezeki yang bersifat moral seperti ilmu dan hidayah. Itu semuanya rezeki. Ya, jangan sampai rezeki itu hanya makan, minum, duit. Ya. Itu dikatakan rezeki. Tapi kalau ilmu, hidayah itu rezeki paling besar itu. Itu paling besar, rezeki paling besar itu sebenarnya ilmu, hidayah itu paling besar. Allah menyebut dalam surah Ar-Zariyat, innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh ya, lagi sangat kokoh. Nah ini makna daripada Ar-Razzaq. Allah pemberi rezeki ya, pemberi, dan Allah yang mencipta dulu. Allah yang menentukan rezeki, yang kedua Allah yang memberikan rezeki. Kemudian rezeki berupa makanan merupakan kebutuhan terbesar makhluk. Nah, rezeki berupa makanan adalah kebutuhan terbesar makhluk hidup. Maka Al-Khaliq menciptakan bagi mereka makanan itu dengan menganugerahkannya kepada makhluk. Memberi makan itu namanya Al-Muqit. Ya, ngasih makan itu namanya rezeki, ngasih makan, membagi-bagikan makanan kebutuhan manusia itu namanya Al-Muqit. Ya, Al-Muqit. Bagaimana kebutuhan seluruh makhluk bisa makan semua, itu sifat Allah, sifat perbuatan Allah namanya Al-Muqit. Ya, itu Al-Muqit. Kemudian Al-Khaliq adalah zat maha kaya, maka hal ini mengharuskan penampakan sifatnya sebagai zat yang maha kaya dalam perbuatannya, sehingga muncul nama Al-Mughni ya. Al-Mughni. Jadi bagi Allah sangat tidak khawatir ngasih rezeki, ngasih bagi-bagi makanan kepada seluruh makhluk, semua cukup ya. Allah itu maha kaya ya. Itu disebut dengan Al-Mughni ya. Allah memberikan kecukupan ya. Allah memberikan kecukupan, itu Al-Mughni. Kemudian dengan hikmahnya dia menguji hamba-hambanya dengan dua hal. Pertama, menyedikitkan pemberi rezeki kepada sebagian hambanya untuk mengetahui sejauh mana kesabarannya di dalam menghadapi kefakiran, dan juga imannya tentang kemampuan Allah untuk melapangkan rezeki kepadanya. Yang kedua, melapangkan rezeki kepada sebagian hambanya. Itu muncul namanya Al-Qabid dan Al-Basit ya. Al-Qabid itu menyempitkan rezeki, Al-Basit artinya melapangkan rezeki ya. Itu namanya ya, Al-Qabid dan Al-Basit. Itu sebagai ya, hikmah Allah, kenapa ada menjadikan rezeki kepada sebagian, melapangkan kepada sebagian sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di situ dulu ini kajian kita, sampai ke pemberian rezeki ya, sampai ke pembagian rezeki. Masih ada berapa menit ya sebelum kita syuruk, silahkan kalau ada yang bertanya.
di dalam memerintahnya, menjauhi larangannya. Tapi di satu sisi manusia itu ada kebatasnya. Yang kita baca di Sayyidul Istiqlal itu ada yang mengatakan bahwa aku akan melakukan semampu aku. Saya akan melakukan semampuku. Di Sayyidul Istiqlal. Ya. Ya. Memang ada sifat Allah memiliki kudrah, tapi kita juga kita minta kepada Allah dalam doa istikharah kita tuh ada doa begini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau pilihan terbaik dengan ilmumu, dan aku minta diberikan kekuatan dengan kudrahmu. Nah, di situ bahasanya astaqdiruka bi qudratik. Minta supaya ada diberikan kekuatan. Jadi kita memang diberikan oleh Allah kekuatan, dan itu bukan murni dari kita yang tidak memiliki kekuatan, tapi diberikan oleh Allah kekuatan. Jadi kalau kita ingin berbahasa, memilih kata, lebih baik kita berkatakan memang boleh seperti itu. Saya akan berusaha melakukan apa semampu, semampu yang diberikan oleh Allah kemampuan untukku. Lebih baik begitulah. Ya. Jangan seperti motivator yang kalau melakukan ini pasti akan begini. Itu kesombongan yang tidak boleh terjadi. Ya, kalau begini pasti begitu tuh. Ya, nggak ada yang pasti dari segala sesuatu. Tapi mengatakan bahwa saya akan melakukan semampu yang saya miliki, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pemikiran saya, seperti kita harus perfect. Harus berubah sekali, kita harus kemampuan. Kemampuan terbatas ini, semampu saya itu, akhirnya bagaimana nilai dari optimisme kita. Iya. Jadi memang perfectnya kita sebatas, jadi usaha yang kita lakukan itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu memang batas sampai akhir dari kemampuan yang kita miliki. Ketika mentok, disitulah nanti kita akan mengatakan di sinilah batasnya. Itu ya. Nggak boleh kita membatasi itu, kayaknya Allah sebelum kita berusaha maksimal. Ya. Waalaikumsalam. Surah apa? Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas kehendaknya, apabila Allah kehendak terjadi maka terjadilah. Yang saya diambil ini Allah memperjelas lagi dalam surat An-Anfal menjadikan lagi dalam surat Al-Imran ayat 47. Saya membacakan tafsirnya. Dia dan Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mampu mempunyai anak padahal tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhku. Ya Allah berfirman, demikianlah ada apa yang dia terjadi apabila dia tidak maka berkata kepadanya, jadilah maka jadilah seperti itu. Dan sekarang makna jadilah apa yang dapat dimaknai dari maka terjadilah. Ya. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kun itu kan ada kata-kata jadilah, ya, jadilah. Perkataan jadilah itu sebenarnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala apapun bisa terjadi dengan kata kun. Ya, jadilah. Contoh yang lain adalah
sunnatullah. Begini, jadi secara umum hukum yang berlaku di alam ini Allah sudah buat hukum, namanya hukum, aturan, ya, aturan. Karena Allah yang menciptakan aturan, dia bisa melakukan sesuatu di luar aturan itu, ya, kalau dia berkehendak. Kalau aturan itu kan, kalau melakukan ini, langkah-langkah begini akan mendapatkan begini. Menciptakan langit dalam 6 masa, itu aturan kayak begitu, ya. Nah, itu ada hukumnya diberikan. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa melakukan apapun di luar hukum itu. Contoh tadi itu, istri Nabi Zakaria yang sudah, ya, secara hukum alamnya yang diciptakan Allah di alam, nggak mungkin lagi hamil, nggak mungkin lagi. Tapi apa bahasa Allah di situ? Wa aslahna lahu zaujah. Kami reparasi itu di dalam itu, sistem yang ada di dalam itu, ya. Kami betulkan lagi, jadi lagi. Padahal udah nggak mungkin secara aturan. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ya. Allah mengatakan kuni bardan, jadi kamu dingin tuh, ya, jadi kamu dingin. Hukum alamnya panas gitu kan, kalau berkehendak jadi dia menjadi dingin. Nah, jadi itu sebenarnya maknanya adalah untuk menunjukkan kudrahnya Allah, ya. Allah secara umum memberikan kepada kita hukum yang biasa, tapi Allah bisa melakukan tanpa hukum itu, atau itu namanya khawarikul adah, namanya sesuatu yang di luar kebiasaan yang ada. Nah, kun memang bisa langsung tiba-tiba kayak gitu tadi itu, tiba-tiba api berubah menjadi dingin, sampai para ulama tafsir mengatakan kalau Allah nggak lanjutkan firman-Nya wasalaman, Nabi Ibrahim kedinginan di dalamnya. Jadi Nabi Ibrahim kedinginan di dalam api. Itu kalau tidak ada kata wasalaman, tapi Allah lanjutkan bardan wasalaman, gitu ya. Itu, ya, sehingga nyaman di dalam situ, bukannya panas, ya, nyaman di dalamnya. Nah, itu hukum-hukum yang, ya, bagi Allah apa saja bisa terjadi. Nah, kun fayakun kayak begitulah kira-kira, ya. Tapi ada juga proses yang normal, ya. Ya. Jadi saya ingin tanyakan adalah tentang pilihan manusia terhadap, ya, pilihan Allah terhadap manusia yang beriman dan tidak beriman, terhadap sifat yang orang tadi kita tidak tahu, yang terdampak gitu. Yang nanti mungkin tadi itu berupa kerawatan itu kan harusnya kejadian alam, musibah yang sudah ada sudah ada. Kemudian yang kedua, musibah yang mungkin tangan kita sendiri. Ayat ini anak-anak adalah tentang dua manusia yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Pada kondisi dua musibah itu di mata Allah sebenarnya. Kemudian perbedaan antara musibah dan azab itu. Iya. Baik. Kalau musibah itu banyak, ya, banyak bentuknya. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di ayat sebelumnya Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian
dalam banyak ayat memang bahwa ma asabaka min syai' fa minallah. Ya, apapun yang menimpa kamu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah ini memang bagi Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menimpakan musibah ke sebuah tempat itu sudah nggak pilih-pilih orang baik, orang jahat di situ. Semuanya kena. Cuman yang membedakannya nanti adalah pada saat kebangkitan. Ya, ketika dalam keadaan musibah seperti itu orang baik tetap dibangkitkan dalam kebaikan. Ya, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan keadaannya. Sama-sama meninggal tetapi ya beda perlakuan ketika sudah nanti ketika dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Oleh sebab itulah menjaga niat itu kalau bahasa saya siaga satu. Itu siaga satu itu nggak boleh kita telat sedikit pun, nggak boleh kita tidak mengingat Allah dalam waktu kapanpun. Itu luar biasa ya. Tiba-tiba umpamanya kayak kita Pontianak ini kan, angin puting beliung tiba-tiba, itu udah waktunya sudah nggak bisa kita prediksi gitu ya. Jadi menjaga diri untuk tetap baik dalam setiap waktu itu akan membedakan nanti manusia dibangkitkan pada saat dibangkitkan. Jadi bahasa dalam hadis itu wa yub'atsuna ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Jadi ada sebuah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Ada orang berjalan di sebuah tempat ingin menyerbu sebuah kawasan. Niatnya beda-beda, ada yang dipaksa, ada yang memang ingin merusak sebuah tempat. Lalu tiba-tiba ada khasab itu kayak model di Palu kemarin itu. Tiba-tiba bumi itu tiba-tiba ambles gitu, masuk ke dalamnya semua. Aisyah nanya kepada Rasulullah, Rasul, gimana dengan orang-orang baik yang masuk dalam kelompok itu tuh? Ya, kata Rasulullah, ya kena semua kan musibah di dunia, tapi yang dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, sesuai dengan keimanan mereka. Jadi insya Allah ya, orang mukmin, orang baik, meskipun di dunia dia kena juga, ya insya Allah tetap diselamatkan oleh Allah pada saat dibangkitkan. Nah, sedangkan ada orang baik, ada orang tidak baik, diselamatkan pada saat kejadian kayak begitu, itu namanya tadi al-hafazah itu. Allah masih jaga dia, ya. Allah masih jaga dia untuk memang takdirnya belum pada saat itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kadang-kadang ketika orang ada yang selamat mengatakan ini gara-gara ini, ya ini jangan sampai muncul kesombongan gara-gara selamat dari segala musibah yang lain kena. Ya, meskipun kadang-kadang ada faktor-faktor Allah jaga, memang ada perbuatan-perbuatan tertentu yang membuat dia mendapatkan janji dari Allah untuk dijaga pada saatnya. Tapi secara umum kalau musibah ya tidak akan menimpa orang jahat saja. Allah akan menimpakan kepada semuanya, tetapi dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Sekira itu ya untuk musibah yang umum ya, bersifat umum. Allah a'lam. Cukup ya kita pada pagi hari ini, insyaallah mudah-mudahan kita berikan rezeki panjang umur, kemudian niat yang baik selalu untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari menjadi jalan
untuk memudahkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.